Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda, Prodi PG PAUD, NIM 19081014002 dari Universitas Islam Makassar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan ini, saya akan membahas sedikit tentang grounded theory. Yang pertama, pengertian dari grounded theory. Grounded theory merupakan metodologi penelitian kualitatif yang berakar pada konstruktivisme atau paradigma keilmuan yang mencoba mengkonstruksi atau merekonstruksi teori atas satu fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan pada data empirik. Konstruksi atau rekonstruksi teori diperoleh melalui analisis induktif atas seperangkat data yang diperoleh berdasarkan pengamatan lapangan. Yang kedua, ada ciri-ciri utama penelitian grounded theory. Yang pertama ada proses approach, yang kedua theoretical sampling, yang ketiga constant comparative data analysis, yang keempat akor kategori, yang kelima teori generation atau penurunan teori, yang keenam memos. Yang ketiga yaitu prinsip-prinsip metodologi grounded theory yang terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, bagian A, perumusan masalah penelitian. Rumusan masalah dalam pendekatan grounded theory masih bersifat umum, yaitu dalam bentuk pertanyaan yang masih memberikan kelonggaran dan kebebasan untuk menggali fenomena secara luas, dan belum sampai menegaskan mana saja variabel yang berhubungan dengan ruang lingkup masalah dan mana yang tidak. Bagian B ada deteksi fenomena yang meliputi cakupan ontologisme yang bervariasi yang meliputi objek, keadaan, proses, dan peristiwa serta ciri-ciri lain yang sulit digolongkan. Bagian C, penurunan teori atau teori generation. Penurunan teori dalam grounded theory menurut Strauss dan Glasser bahwa grounded theory muncul secara induktif dari sumber data sesuai dengan metode perbandingan tetap atau constant comparison. Selanjutnya bagian D yaitu pengembangan teori. Dalam pengembangan teori grounded theory tidak hanya berhenti dalam pengembangan teori secara hipotetikal deduktif ortodoks, karena penelitian ini belum dikembangkan secara teoritis. Oleh karena itu, dalam pengembangan teori ini, seorang peneliti memiliki pengetahuan tentang hakikat mekanisme kausal dan membangun mekanisme dengan membayangkan sesuatu yang sama dengan mekanisme yang dialami serta yang diketahui. Selanjutnya bagian E yaitu penilaian teori. Dalam penilaian ini, aliran empirisme yang dominan tentang penilaian teori dicirikan dalam pertunjukan hipotiko-deduktif normal, di mana teori ditaksir kecukupan empirisnya dengan memastikan apakah prediksi tesnya dibuktikan oleh data yang relevan. Selanjutnya bagian F yaitu grounded theory direkonstruksi, yaitu pengaruh pragmatis Amerika pada metodologi grounded theory berbagai macam dampak yang ditimbulkan, termasuk dampak filosofi kontemporer, ilmu pengetahuan pada tulisan Glasser dan Strauss hampir tidak ada. Selanjutnya yang keempat yaitu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dalam penelitian grounded theory adalah wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan data, di mana wawancara dilakukan untuk menyerap, menemukan informasi yang kontinu, untuk menambah hingga tidak ada lagi yang dapat ditemukan. Yang terakhir adalah proses analisis data. Proses analisis data terbagi atas beberapa bagian. Yang pertama, pengkodean terbuka atau open coding. Yang kedua, pengkodean berporos atau axial coding. Yang ketiga, pengkodean selektif atau selective coding. Dan yang terakhir, akhirnya penelitian. Itulah sedikit penjelasan saya tentang metode grounded theory.
Mohon maaf apabila dalam penjelasan saya terdapat banyak kesalahan. Sekian, wallahu muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.